Hukum tentang muhallil. Jadi kalau orang sudah cerai 3, supaya bisa kembali menikahi istrinya lagi, maka si mantan istrinya harus dinikah oleh laki-laki lain. Ya, dijima oleh laki-laki lain. Lalu dicerai oleh laki-laki lain. Baru boleh kembali nikah dengan mantan suami istri itu. Nah, orang lain yang menyebabkan perempuan itu halal dinikah lagi, orang lain yang menyebabkan dia halal menikah lagi dengan mantan istrinya, itu namanya orang yang menghalalkan. Isim fa'il halala yuhallilu fahuwa muhallil. Nah, mantan suami yang talak 3 tadi namanya muhallal lah, ya, muhallal lah. Si laki-laki pihak kedua namanya muhallil, ya. Suami pertama namanya muhallal lah. Suami kedua namanya muhallil. Nikahul muhallil. Hal apakah huwa nikahnya si muhallil adalah sahihun sah au batilun atau batal. Al-muhallil bikasril lam, dengan kasrohnya lam, huwa adalah alladzi yatazawwajul mutallaqata salasan, orang yang menikahi perempuan yang telah ditalak 3. Kenapa mau menikahi? Biqasdi an yuhillaha, dengan maksud dia bisa menghalalkan si wanita itu lizaujil awal, bagi suami yang pertama. Waqad sammahu alaihi salam bitais. Benar-benar Nabi menamakan muhallil dengan nama at-tais, wedhus kacangan lanang. Nabi ngarani tukang muhallili wedhus. Wong kok penggayane kaya wedhus gonta ganti rabi. Kon pengen balik bojomu ngene tak rabine sik. Sewengi yo. Bayari duit. Kayak wedhus ya. Nabi menyebutnya tais, kambing kacangan jantan. Al-musta'ar tentu itu nama isti'arah, ya, kata pinjaman. Koyok wedhus. Fafil hadits syarif, tersebut dalam hadis yang mulia ada kalimat hadis, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, mau kalian aku beritahukan tentang kambing kacangan jantan yang dipinjam jasanya. Qalu, mengucap sahabat balanggih purun, ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, huwal muhallil, kambing kacangan jantan itu adalah si muhallil. Awas, la'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknati muhallil dan muhallallah. Muhallil itu suami kedua, muhallallah suami pertama. Waqad ikhtalafa al-ulama fi nikahil muhallil.
benar-benar ulama berbeda pendapat tentang hukum nikahnya si muhallil. Fadhahabal jumhur, mayoritas ulama berpendapat, siapa mayoritas itu? Malik, Ahmad, Syafi'i dan Tsauri. Apa pendapatnya? Ila annan nikaha batilun, bahwa nikahnya si muhallil batal. Wala tahillu lizaujil awal, dan si mantan istri tadi tetap tidak halal kembali pada suami yang pertama. Wa qala al-Hanafiyyah wa ba'du fuqaha Syafi'iyah. Berpendapat si madhab Hanafi dan sebagian dari ahli fikihnya Syafi'iyah. Huwa makruh wa laysa bibatil. Nikahnya muhallil itu hanya makruh dan tidak batal. Lianna fi tasmiyati bil muhallil, karena dalam penamaannya dengan nama muhallil, orang yang membuatnya halal. Nah, berarti kan gara-gara jasa dia, suami pertama jadi halal, nikah lagi dengan mantan istrinya. Wong halal kok batal, ini bagaimana? Nah, namanya saja orang yang bisa menghalalkan. Menghalalkan apa? Mantan suami kembali ke mantan istri. Ya salah, halal. Dalam memberi nama dengan muhallil, ma yadullu ala sihhah, ada sesuatu kesan yang menunjukkan bahwa itu sah. Li'annaha sababul hilli, karena nikahnya muhallil itu menjadi sebab halal bagi suami pertama. Waruya an Auza'i annahu qala, diriwayatkan dari Imam Auza'i, beliau dawuh, bi sama sana'a, jelek amat apa yang dilakukan muhallil. Pekerjaannya kayak kambing jantan. Kambing jantan apa? Dipinjam kambing jantan bagus. Mas nilai wedhus lanang. Dikawetna karo wedhus wedokmu pek bibite. Baru pinjam maneh. Dikawetna karo wedhus wong liya pinjam bibite ya. Wong muhallil ngono kayak wedhus lanang. Bendino njimak wong wedok gonta-ganti. Halal halal. Kayak wedhus. Kayak sapi jantan juga. Jelek amat apa yang dia lakukan. Tapi wa nikahu jaiz. Nikahnya sah. Hujjatul jumhur. Hujjah mayoritas ulama. Istadallal jumhuru ala fasadi nikahil muhallil bima yali. Jumhur berdalil tentang rusaknya nikah si muhallil bima dengan dalil-dalil yali yang berikut ini. Awalan yang pertama, hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallalah, bahwa Rasul melaknati muhallil dan muhallalah. Tsaniyan yang kedua, hadis ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, mau kalian aku kabari tentang kambing jantan yang dipinjam kemana-mana, dipinjam kon ngawin kambing betina. Qalu, mengucap sahabat, balanggi ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, huwal muhallil wal muhallalah,
Yang kami maksud kambing jantan itu si muhallil dan muhallal lah. Yang kedua hadis Ibnu Abbas. Su'ila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil muhallil, tentang nikahnya si muhallil. Faqala la, enggak boleh. Ay la yahillu, tidak halal. Illa nikaha raghbatin, kecuali nikah karena cinta. Jadi ada orang cerai 3, lalu mantan istrinya itu nikah dengan orang lain, tidak berniat jadi muhallil. Ya memang karena senang, cocok. Ya. Terus namanya cocok bisa bertahan sampai mati. Tapi bisa jadi suatu saat cerai. Nah, cerai juga enggak karena niat jadi muhallil. Alami saja. Habis itu dia kembali ke mantan suaminya. Nah, kalau begitu namanya bukan muhallil. Muhallil koyo wedhus lanang. Ngawin kono. Oh enak Mas. Ngawin mari ngono dijima wis dipegat bayaran. Kawin maneh karo sapa dijima pegat bayaran. Jadi ngopi ae wis. Bayarannya gede. La nikah hudal satin, bukan nikah penipuan. Walastihza'un bi kitabillah, bukan nikah dalam rangka meremehkan, melecehkan Al-Quran. Tsumma yadzuqu usailataha, nikah yang enggak serius, enggak karena cinta, mengguyonan, ecek-ecek. Setelah itu dia pun mencicipi madunya. Jima juga, kurang ajar. Rabi'an yang keempat, mahadis ruya yang diriwayatkan an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu annahu qala la utiya bimuhallilin, tidaklah didatangkan si muhallil kepadaku, wala bimuhallallah, tidak pula didatangkan si muhallallah, illa melainkan rojam tuhma, aku rajam dua-duanya. Berarti dianggap tetap selingkuh, tetap saja zina di luar nikah, kena rajam. Ini fikihnya Umar bin Khattab. Khamisan yang kelima, ma hadis ruya yang diriwayatkan an-Nafi', dari Nafi'. Ani bin Umar anna rajulan sa'alahu an rajulin, ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar an rajulin tallaqa imra'atahu thalasan, ditanya tentang orang yang menceraikan istrinya 3 kali. Fatazawwajaha akhun lah, lalu wanita itu dinikahi oleh saudara laki-lakinya. Min ghairi mu'amaratin minhu, tanpa bermusyawarah, tanpa TST, tahu tanpa tiktokan. Ya. Apa? Minhu, dari si suami pertama, diakhiri kepada saudaranya. Hal tahillu lil awal, apakah dia menjadi halal kembali bagi suami yang pertama? Faqala, Ibnu Umar menjawab, la, tidak. Illa nikah raghbatin, kecuali memang nikah karena senang, karena cinta, bukan karena ingin menghalalkan saja. Kunna, adalah kami para sahabat,
Na'uddu kami menganggap, menilai hadza nikahnya muhalil ini sifahan, kami anggap sebagai pelacuran ala ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tarjih, menimbang mana yang lebih kuat di antara dua pendapat itu. Wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Yang hak adalah apa yang menjadi pendapat mayoritas ulama. Berarti enggak sah, haram. Li'anna nikaha yuqsadu minhu ad-dawamu wal istimrar. Karena nikah itu dimaksudkan supaya langgeng, wal istimron terus lestari, agar anak bisa, kalau maksudnya nikah itu langgeng, lestari, nanti punya anak, lalu keluarga yang lestari bertahun-tahun bisa merawat anak, dan itu tujuannya nikah itu, mencetak generasi baru. Kita yang Ahlus Sunnah, kita yang NU, kita yang sergap sholat. Jangan mati-mati dulu sebelum punya generasi yang juga sergap sholat. NU. Jadi itu butuh nikah serius, bukan nikah main-main kayak begitu. Ya, nikah itu tujuannya supaya langgeng. Sehingga keluarga benar-benar berfungsi, mencetak generasi. Bolehlah kita mati, tapi Islam enggak boleh mati. Boleh kita mati, dakwah enggak boleh berhenti. Gimana caranya? Matilah kau, tapi setelah berhasil, anakmu juga meniru kamu melanjutkan dakwahmu. Nah begitu. Lah nikah yang sementara-sementara apa bisa berfungsi seperti itu, mengemban risalah kayak begitu. Enggak bisa. Dan hati-hati, nikah karena pacaran itu banyak yang gagal. Dulu ada penelitian di Malang ini. Sebelum ada TKI, angka perceraian tertinggi itu di kalangan pasangan muda masih umur yang perempuan 19, 18, 20, laki-lakinya masih sekitar 21. Teman SMA, pacaran, lalu hamil, terus nikah terpaksa, rata-rata bubar. Tapi belakangan angka perceraian di antara pasangan muda itu kalah angka dengan perceraian di lingkungan TKI-TKW. Di Malang Selatan, Donomulyo, California, Kalipare, itu perceraian didominasi keluarga yang TKI-TKW. Nah karena di Hongkong 2 tahun, yang laki-laki enggak kuat, selingkuh dengan orang lain. Yang perempuan juga enggak kuat di Hongkong sana, nikah dengan orang lain, ya kemeng mas. Anak jadi korban. Dulu ada santri, ibunya itu suka berangkat ke Hongkong jadi TKW. Sering konsultasi ke dalam. Jadi mentalnya enggak seperti santri pada umumnya, tenang, mandiri. Ya, caper ya baper, ngalem. Jadi memang butuh dia sosok ibu. Sementara itu sosok ibunya pergi bertahun-tahun. Pulang beberapa saat balik mana. Enggak cukup anak itu dikirimi duit itu enggak cukup. Butuh kasih sayang. Kalau abah mertua Lamongan sangat-sangat enggak setuju perempuan jadi TKW itu. Dari sisi mudorot juga dari sisi syariat. Ya.
Sing sregep nyambut gawe sing lanang. Sing wedok neriman barangkali zaman kembali hidup neng desa. Itu yang dilakukan bapak dan emak saya itu supaya cukup bertani. Lalu kan bertani itu dapat duit setelah panen 4 bulan. Padahal kita butuh duit sehari-hari. Untuk menekan pengeluaran, itu neng galengane sawah. Ono sing ditanduri lombok, arang-arang. Ono bayem arang-arang, terong. Ya, singkong. Dan nanti sesekali pulang jabut singkong satu pohon aja untuk sarapan. Kadang pulang sambil bawa lombok sak gegem. Dengan begitu untuk sayur jarang-jarang beli. Itu menekan pengeluaran. Lalu di rumah memelihara ayam. Kadang butuh uyah, butuh berambang kan nggak nanam sendiri. Itu jual telur. Dibelikan itu. Terus untuk kebutuhan yang agak banyak, misalnya butuh 100.000, 200.000, jual ayam. Ayam jago yang agak gede dijual. Ya, terus nanti 6 semester butuh bayar SPP, anaknya kuliah itu jual kambing. Ternyata kayak begitu muter aja ekonomi, cukup. Enggak terlalu banyak memegang duit, tapi juga enggak terlalu banyak mengeluarkan duit. Dan akhirnya anak juga bisa kuliah. Nah barangkali mbak-mbak nanti menghadapi situasi ekonomi seperti itu enggak harus ke Hong Kong. Diputar dengan cara begitu aja bisa. Apalagi sing lanang telaten, nggak bok-bok, ayam cek nggak ganggu tonggo dilepokne bok-bok, ya cukup. Kalau terima begitu suami kerja begitu, istri juga terima, wis tenanglah ngajar TPQ, tenanglah ngeladeni sorokan Quran tonggo-tonggo, itu barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna nikah yuqsadu minhu dawamu wal istimrar. Nikah itu dimaksudkan langgeng dan lestari. Wa taqitu yubtiluhu. Nah, membatasi waktu nikah secara temporal itu membatalkan nikah. Wong niate enggak langgeng, niate tak nikah 3 menit, mari dicimak pegat. Ini nikah model apa ya? Fa iza tazawwajaha biqasdi tahlil. Jika orang menikahi perempuan dengan niat menjadi muhallil, aw ishtarata zawju alaihi an yutalliqaha ba'da dukhul, atau si suami pertama mensyaratkan atas suami kedua, mensyaratkan agar menceraikannya setelah dijima. Itu diucapkan dalam akad. Anda saya nikahkan dengan fulana dengan syarat setelah dijima langsung dicerai dengan mas kawin berapa, ya saya terimanya, syarat menikahnya. Dengan syarat nanti setelah tak jima langsung tak cerai. Nikah ngono iki piye? Faqad fasadan nikah. Benar-benar batallah nikah. Li'annahu yusbihu nikah al-mut'ah. Karena nikahnya muhallil menyerupai nikah mut'ah. Kayak model Syiah.
Hati-hati mbak-mbak, barangkali nanti dapat program S2 di Jogja. Di Jogja, di Bandung, itu gentayangan orang-orang ustadz atau siapa. Mau menikahi mut'ah. Lah si mahasiswa yang juga mata duitan, butuh duit. Diajak ke hotel mahasiswi, Mbak tak nikahi mut'ah semalam 1 juta mau, nggih mau. Dah Anda saya nikah mut'ah 1 juta semalam. Pagi bubar. Dapat duit 1 juta. Makanya wakil wallahu alam, tak benar apa enggak. Baca buku putih. Katanya 70% lebih perempuan sana sudah enggak perawan. Bahaya. Tapi yang di pondok-pondok ya tetap selamat. Oh, mau pondok Jogja, mau pondok Bandung, ya tetap selamat. Itu maksudnya yang hidup di umum ya. Wa huwa batilun bittifaqil ulama. Sedangkan nikah mut'ah itu batal berdasarkan kesepakatan para ulama. Qala al-allamah Ibnu Katsir rahimahullah. Wal maqsudu min az-zawj ats-tsani an yakuna raghiban fil mar'ah. Yang dimaksud dari suami kedua itu ya dia memang cinta pada istrinya. Qasidan litamami isyratiha. Berniat bermaksud langgeng bebrayannya, langgeng hidup keluarganya. Kama huwal masyru' minat tazwij. Sebagaimana yang memang itu disyariatkan dari syariat pernikahan. Washtarata li Imam Malik ma'adzalika an yata'ahsani wa ta'an mubahan. Dan Imam Malik di samping syarat itu mensyaratkan supaya suami kedua menjimaknya secara jimak mubah. Jadi kalau orang dicerai 3, lalu dinikah oleh suami kedua, lalu suami kedua menjimak, tapi menjimaknya di dalam haram, tahu istri haid dijimak, berarti jimak haram. Jimak haram itu tetap enggak bisa dia kembali pada suami yang pertama. Jadi syaratnya boleh kembali ke suami pertama. Satu syaratnya suami kedua itu nikah karena cinta. Bukan karena ingin jadi muhallil. Yang kedua sudah dijimak dengan jimak yang mubah. Bukan jimak yang haram. Ya. Falau wati'aha wahya muharimatun. Andai si suami kedua menjimaknya, sedangkan istrinya lagi ikhram umroh dijimak. Gak sah kan? Atau lagi haid, atau shaimatun atau perempuannya dijimak lagi puasa, kan gak boleh dijimak, masih puasa. Au mu'takifatun atau lagi i'tikaf atau lagi haid, lam tahilla lil awal bihadzal wat'i. Maka perempuan itu tetap tidak halal dengan dijimak seperti ini. Washtaratal Hasanul Basri al-inzal. Dan Imam Hasan Basri mensyaratkan si suami kedua itu jimak ya inzal. Apa inzal itu? Keluarkan sperma. Kalau jimak tok enggak keluar sperma ya belum bisa kembali ke suami yang pertama. Hukum tentang muhallil. Jadi kalau orang sudah cerai 3, supaya bisa kembali menikahi istrinya lagi, maka si mantan istrinya harus dinikah oleh laki-laki lain. Ya, dijimak
dijima oleh laki-laki lain, lalu dicerai oleh laki-laki lain, baru boleh kembali nikah dengan mantan suami istri itu. Nah, orang lain yang menyebabkan perempuan itu halal dinikah lagi, orang lain yang menyebabkan dia halal menikah lagi dengan mantan istrinya, itu namanya orang yang menghalalkan. Isim fa'il halala yuhallilu fahuwa muhallil. Nah, mantan suami yang talak 3 tadi namanya muhallal lah, ya, muhallal lah. Si laki-laki pihak kedua namanya muhallil, ya. Suami pertama namanya muhallal lah, suami kedua namanya muhallil. Nikahul muhallil, hal apakah huwa nikahnya si muhallil adalah sahihun sah au batilun atau batal. Al muhallil bi kasril lam, dengan kasrohnya lam, huwa adalah alladzi yatazawwajul mutallaqata salasan, orang yang menikahi perempuan yang telah ditalak 3. Kenapa mau menikahi? Biqasdi an yuhillaha, dengan maksud dia bisa menghalalkan si wanita itu lizaujil awal,